Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Manuel Said dengan NIM 11S24. Di sini saya akan menjelaskan modul review praktikum 1 yang dimana terdapat 10 tugas. Yang tugas pertama itu untuk menghitung luas, persegi panjang atau fungsi dasar. Yang dimana deskripsinya untuk membuat program dengan fungsi luas yang menerima panjang dan lebar. Lalu mengembalikan luas yang dimana di sini contoh inputnya adalah panjang 5, lebar 4. Nanti inputnya luasnya itu 20 karena rumus luas itu panjang kali lebar. Yang spesifikasinya menggunakan satu fungsi untuk menghitung, lalu input via scan dan via print. Kita masuk ke kodenya. Sama tugas satu ini. Dimana tadi diperintahkan untuk menghitung luas panjang, untuk menghitung luas. Sama itu kita memasukkan integer main sebagai pertama-tama untuk headernya dan menggunakan integer itu sebagai panjang, lebar, dan luas. Lalu menggunakan panjang, print panjang, dan lalu untuk inputnya panjang menggunakan print f, lalu scan f persen d dengan panjang, lalu lebar, dan luarannya juga lebar. Lalu dengan rumus luasnya itu sama dengan panjang dikali lebar, maka akan di print dengan luas sama dengan persen d n. Untuk terminalnya itu GCC, dan ini tugas satu, tugas satu dot C, lalu masukkan min o pp, mana pp, karena diminta ke tadi panjangnya itu 5 lalu lebarnya 4, maka akan keluar dia 20. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Mana di sini untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Di mana fungsi genap itu is genap yang menerima bilangan bulat dan mengembalikan nilai 1 jika genap dan 0 jika ganjil. Nah, di mana di sini contoh inputnya masukkan bilangan 7 atau bilangan ganjil. Untuk kodenya sebagai berikut. Mana tadi i- genap menggunakan is genap atau memasukkan integer angka yang dimana return mengembalikan angka 2. Lalu masukkan integer main, lalu integer nilai yang mana masukkan bilangan ganjil dan genap menggunakan printf, lalu masukkan bilangan dengan printf juga. Lalu dengan keluaran menggunakan scan f dan d itu nilai. Lalu perinan bilangannya jika nilai genap maka yang keluar akan genap, lalu jika yang lainnya akan ganjil. Untuk nominalnya seperti berikut. PC tugas tugas 2 detik info tugas 2 tugas 2 masukkan bilangan ganjil yang tadi inputnya itu 7 kan ganjil. Oke, masuk ke tugas yang ketiga. Nah, tugas tiga ini untuk menukar dua nilai menggunakan pointer yang dibuat dengan fungsi tukar yang menerima dua pointer dan menukar nilai lainnya. Nama A sama dengan 3 dan B sama dengan 9. Masuk ke kodenya. Cuman sini void atau untuk menukar integer A dan integer B, mana A sama dengan B dan B temporal. Mana sini menggunakan printf A sama dengan, lalu kombinasinya menggunakan scan F. Itu juga B, lalu tukar A dan B. Maka kita akan masuk ke terminalnya.
Menggunakan GCC, tulis tiga detik, lalu info tulis tiga. Tugas tiga. Mana tadi A sama dengan tiga, lalu B sama dengan 9. Setelah tukar A sama dengan 9, B sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, di mana sini untuk diperintahkan untuk mencetak elemen array menggunakan fungsi yang mana fungsi array digunakan cetak array yang mencetak inti array dari indeks 0 hingga n kurang satu atau array 457 output 457. Masuk ke kodenya. Mana sini menggunakan void mencetak array integer array dan integer n yang mana sini for integer i sama dengan 0 i lebih kecil dari dan i plus plus akan print f atau mencetak dengan persen d array i. Lalu untuk integer nya menggunakan integer n yang mana menggunakan printf atau untuk mencetak kalimat masukkan jumlah elemen array dan keluar nanti menggunakan scanf dengan persen d karena ini adalah kalimat. Itu juga dengan ini. Mana ini i sama nol i lebih besar dari n dan i plus plus. Lalu outputnya untuk cita isi array adalah n. Dan yang mana tadi diminta fungsi jumlah elemen arraynya itu adalah 457. 457. Maka elemen masukkan elemen array. Elemen eh maka elemen keempat isi array adalah 5745. Oke, kita masuk ke tugas tugas kelima. Mana sini untuk tugas 5 disuruh untuk menghitung faktorial atau rekursif. Di mana deskripsinya buat fungsi rekursif faktorial atau n yang menghitung faktorial bilangan. Inputnya 4 dan nanti outputnya 4. Base case-nya n sama dengan 0, n sama dengan 1. Tugas 5 yang dimana untuk menghitung faktorial. Mana menggunakan integer, memasukkan integernya adalah sebagai faktorial eh n. Lalu if n sama dengan 0, n sama dengan 1, mengembalikan 1 jika n dikali faktorial n dikurang 1. Amin. Jadi masukkan angka lalu eh, masukkan input dan keluarannya angka. Ini untuk hasil faktorialnya masuk ke nolnya. Gimana inputnya itu 4 dan faktorialnya 24. Oke, kita masuk ke tugas yang keenam. Di senam ini menghitung rata-rata dengan fungsi modular. Mana buat tiga fungsi input array dengan menghitung rata-rata dan cetak hasil. Masukkan tiga nilai, misalnya 80, 70, 90, dan rata-ratanya 80. Kita masuk ke kodenya.
Nah, sini include std.h menggunakan void input ada integer kan. Lalu f masukkan nilai dan ukuran, lalu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari ukuran, dan i plus lalu scan f. Lalu plot ini untuk bilangan desimal yang untuk menghitung rata-rata, lalu integer totalnya 0, dan untuk integer untuk i sama dengan 0, i kecil dari ukuran, dan i plus total plusnya sama dengan array. Ini untuk penerangan. Lalu return float total ukuran. Baik, ini untuk mencetak hasil. Lalu rata-rata dengan mencetak rata-rata sama dengan persen 2f n. Mana? Ini integer data ini ada tiga, atau input datanya ada tiga dengan rata-rata itu sebenarnya itu rata-rata data tiga dan cetak hasil. Itu 70, 80, 90. Maka rata-ratanya kan 80. Kita masuk ke soal yang tugas ke-7. Tugas ke-7. Tugas ke-7 ini untuk modularisasi file header. Berarti sini nanti akan bagi ke dalam tiga file yang mana main C, itu matmod C dan matmod H. Yang mana ada dot H dan C. Lalu contoh fungsi penjumlahan pengurangan. Untuk contoh fungsinya itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan 15 dan pengurangan 5. Oke, kita masuk langsung ke kode. Setuju. Mana tadi menggunakan .c untuk sebagai header. Ini untuk sebagai guardnya atau integer guard. Nah, itu juga. Oh, ini data ini sebagai guard yang mana if and def mode dan define. Ini juga sebagai eh, untuk masukkan integer. Dimana jika tambah maka A tambah B, dan jika kurang A kurang B. eh ini sebagai main.c-nya. Maka kita lanjut ke tugas yang ke-8. Mas ini disuruh untuk menggunakan operasi dengan pointer dan fungsi. Menggunakan pointer sebagai parameter untuk menghitung kuadrat dan akar. Contoh inputnya 9 dan kuadratnya 81, akarnya 3. Oke, kita masuk ke kodenya. Sama. Mas ini menggunakan include studio.h dan include math.h. Mana sini untuk menghitung itu menggunakan integer x, integer kuadrat, dan float akar. Kuadrat itu dengan x dikali x, dan akarnya itu dengan sqrt x. Di mana integer main menggunakan integer hasil kuadrat dan float hasil akar ini untuk bilangan desimal. Lalu menggunakan buat print f-nya itu input, lalu scan f-nya angka. Lalu untuk menghitungnya angka kuadrat dan hasil akar. Lalu print f dari inputnya ini dengan kuadrat persen D. Dan untuk akarnya ini untuk eh, memasukkan nanti menghitung akar, dan ini menghitung kuadrat. Mana sini maaf sini ya akan salah, tapi nanti untuk inputnya itu akan keluar nanti 9 jika kuadratnya itu 81 dan akarnya itu 3.
Oke, kita masuk ke soal tugas yang ke-9. Mana tugas 9 ini untuk bikin sistem penilaian modular. Yang dimana sini buat sistem dengan 4 fungsi. Yang pertama input nilai, hitung rata-rata, konversi huruf, dan cetak hasil. Atau contoh outputnya itu nilai rata-rata 85, nilai huruf A. Itu kodenya sebagai berikut. Mana include stdio data, lalu void input nilai integer N1, N2, dan 3. Lalu membuat printf, masukkan 3 nilai, lalu dengan scan F karena ini ada angka menggunakan persen D, lalu float hitung rata-rata atau kan menggunakan bilangan desimal untuk menghitung rata-rata integer A, integer B, dan integer C. Gunakan perulangan A tambah B tambah C dibagi karena ini ada 3, kan, bagi 3. Menggunakan cara yang mana mengkonversi huruf. Jika rata-rata di atas 80, maka keluarannya A, dan jika rata-rata di atas 70 atau sama dengan 70, keluarannya B. Jika rata-rata eh, lebih besar atau sama dengan 60, maka keluarannya C. Lalu jika rata-rata lebih besar dari 50, keluar adalah D. Jika yang lain atau di bawahnya adalah E. Lalu menggunakan void untuk mencetak hasil per rata-rata dan secara huruf. Mana menggunakan mencetak nilai rata-rata menggunakan printf dan juga nilai huruf menggunakan printf. Untuk akhirnya seperti ini. Masuk. Masukkan eh 3 nilai. Misalnya ada 70, 80, dan 90. Maka nilai rata-rata itu 80 dan nilai hurufnya A. Oke, kita masuk ke tugas yang ke-10. Dimana di sini untuk membuat mini sistem akademik atau komprehensif. Dimana juga membuat program mini akademik yang menggunakan input data mahasiswa seperti nama, NIM, dan nilai, menghitung status kelulusan dan cetak laporan. Nama Rina, NIM 12345, nilai 87, dan status lulus. Oke, mari kita langsung ke kodenya. Mana menggunakan include studio data, lalu include studio eh, string.h, yang mana ini untuk menggunakan angka string. Define jumlah 1 menggunakan struct mahasiswa. Char nama minimal 50, char name minimal 20, dan integer nilai, lalu char statusnya minimal 10. Menggunakan void input mahasiswa, struct mahasiswa. Ini singkat MAS, integer jumlah, yang dimana untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah, lebih kecil dari jumlah, dan i plus plus, yang mana dicetak menggunakan printf yang menggunakan dengan masukkan nama, dengan masukkan nama, lalu mendapatkan get mhsi nama, lalu search of, dan hd ini untuk nimnya, lalu ini untuk nilai. Lalu untuk menghitung status struct mahasiswa integer jumlah, yang mana untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah, dan i plus plus, yang mana jika nilai lebih besar atau 60, maka statusnya lulus, dan jika di bawahnya itu string copy-nya tidak lulus. Lalu untuk mencetak laporannya menggunakan ini. Lalu kita masuk ke terminalnya.
Nilai tadi itu di sini itu 87. 87 status. Keluar inputnya nama Rina, NIM 12345, nilai 87 dan statusnya lulus. Oke, untuk sekian untuk pertanyaan pertama akan saya lanjut ke tugas yang kedua. Untuk tugas kedua ini terdapat soal yang sama dan yang berbeda hanya soal 9 dan 10. Maka saya akan menjelaskan tugas yang kedua mulai dari soal 9 sampai soal yang ke-20. Maka untuk soal ke-9 yang kedua ini lokasi array dinamis di mana input n dialokasikan array dengan malloc isi dengan angka kelipatan 5. Untuk kodenya sebagai berikut. Untuk kodenya sebagai berikut yang mana menggunakan integer main, lalu integer n, i, dan integer array yang mana n ini adalah jumlah elemen array dan i adalah variable loop dan arraynya ini pointer ke integer akan menunjukkan blok memori alokasi hasil dinamis. Lalu ini fungsinya untuk menerima input dari pengguna untuk menentukan ukuran array. Lalu ini untuk array integer ini untuk mengalokasikan memori substrat integer dan integer n ini adalah untuk casting dari hasil malloc agar hasilnya bertipe integer. Lalu size of integer adalah ukuran satu elemen bertipe integer atau biasanya 4 byte tergantung sistem. Lalu sini ini if array sama dengan 0 ini adalah untuk mengecek apakah alokasi memori berhasil dan jika malloc gagal maka akan mengembalikan ke 0. Lalu untuk i sama dengan 0 dan i kecil dari n dan i plus plus adalah mengisi array dengan nilai kelipatan 5. Nah, misalnya n sama dengan 4, maka hasilnya 0, 5, 10, dan 15. Dan ini untuk menampilkan isi array ke layar. Lalu free array ini untuk membebaskan lepas atau melepaskan memori yang sebelumnya dialokasikan dengan malloc dan setelah itu menggunakan return 0 untuk program selesai dengan sukses. Nah, masuk ke terminalnya. Jadi soal 9 C itu soal 9. Memang tadi diminta di soal itu n-nya itu sama dengan 4. Maka hasilnya dengan 0, 5, 10, dan 15. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Mana sini untuk menggunakan array log untuk menambah ukuran array. Di mana tambah array dari 3 ke 5 elemen menggunakan array log atau array 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk ke kodenya. Untuk penjelasannya, mana sini integer menggunakan integer main, lalu integer array. Yang ini array ini pointer ke integer untuk akan merujukan ke blok memori yang dialokasikan secara dinamis. Lalu integer i, yang mana i ini adalah variable loop. Variable loop. Lalu array sama dengan malloc 3 list of ini adalah untuk mengalokasikan memori untuk 3 elemen integer. Biasanya 3 kali 4 atau 12 byte. Lalu malloc mengembalikan pointer ke blok memori tersebut. Lalu mengisi elemen pertama sampai ketiga dengan nilai 1, 2, 3. Lalu array sentuhan array log ini untuk memperbesar ukuran array menjadi 5 elemen. Dan array log ini mencoba memperluas blok memori yang sudah ada. Jika tidak bisa, ia akan mengalokasikan blok baru, menyalin data lama ke sana. Lalu
kemudian membebaskan blok lama. Lalu array 3 dan 4 ini untuk menambahkan dua nilai baru ke elemen 4 dan kelima dari array. Lalu menggunakan printf untuk menampilkan seluruh isi array. Dan free array untuk membebaskan memori yang sudah dialokasikan agar tidak terjadi memori lag. Lalu return null untuk program satu dengan sukses. Null. Untuk contoh soalnya diminta tadi inputnya itu 1 2 3 4 5. Maka ini dia. Array 1 2 3 4 5 sudah keluar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Gimana sini untuk menyimpan nama dan nilai ke file. Karena input data mahasiswa nama dan nilai. Contoh input outputnya Roni Denis 80 Rina 90. Masuk ke code-nya. Gimana tadi untuk menyimpannya integer main, gimana file. Lalu charnya itu minimal nama itu nilai 50 integer nilai. Untuk menyimpan nilai dan jumlah dan ini untuk variable loop. Lalu printf ini untuk keluaran masukkan jumlah mahasiswa lalu file senang fopen atau membuka file lalu data mahasiswa teks dan apa jika gagal membuka file kembali ke nol. Untuk i sama dengan nol, i lebih kecil dari jumlah dan i plus plus mana menggunakan printf masukkan nama mahasiswa ke persen d. Lalu scan f persen s nama lalu persen printf masukkan nilai dan scan f persen d nilai. Lalu untuk F close untuk menutup file dan F untuk keluarannya atau untuk mencetak input output. Nah, masuk ke terminalnya. Nama siswa itu Doni. Nah, lalu dengan sorry mungkin ada kesalahan. Mana tadi? Masukkan jumlah siswa itu ada dua, jumlah siswanya dua. Masukkan nama siswa ke satu itu ada Doni. Nilainya itu 80. Rina. Masukkan nilainya itu tadi 70. Maka data berhasil disimpan ke file data mahasiswa txt. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Mana di sini untuk membaca file dan menampilkan isi Doni nilai nama Doni nilai 80. Kode soal 12. File cara nama minimal maksimal 50 integer nilai file dengan open untuk ini untuk membuka file mahasiswa yang simpan nanti akan ke mahasiswa.txt. Lalu file if jika file nol maka uh, yang keluar adalah gagal membuka file. Untuk membaca isi file baru
menggunakan while atau berulangan. Mana F file person S person ini nama nilai dua. Lalu F close untuk menutup file atau tutup file. Lalu return kalau sukses. Mohon maaf, tapi untuk inputnya itu nanti akan seperti ini. Akan seperti ini. Doni, nama Doni nilai 80. Oke, masuk ke soal nomor 13. Mana pointer ke fungsi kalkulator menggunakan pointer ke fungsi untuk nilai operasi, penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Mana contoh inputnya itu 3 dikali 4. Maka hasilnya 12. Untuk kodenya sebagai berikut. Mana di sini menggunakan include student. Mana menggunakan integer tambah ini untuk fungsi tambah, lalu fungsi kurang, perkalian, dan ini untuk fungsi pembagian atau error pembagian dengan nol. Dia akan error dengan pembagian nol. Dengan case ini menggunakan switch atau OP. Ini operasi tambah, operasi kurang, operasi kali, dan operasi bagi. Oke, kita langsung ke terminalnya. Yang tadi di mana? 3 dikali. Oke, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada kesalahan jaringan. Terus tadi sudah soal nomor 13 yaitu ini. Maka kita lanjut ke soal nomor 14. Untuk soal nomor 14 menggunakan filter array dengan fungsi. Deskripsinya buat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi array 1, 2, 3, 4. Yaitu menggunakan include studio.h lalu integer is genap lalu ini untuk memfilter apakah dia genap atau tidak. Lalu integer main, integer array 100, lalu print masukkan jumlah elemen, lalu print f array. Oke, kalau
Untuk jumlah elemennya tadi itu yang di soal ada 4. Makanya yang genap itu adalah 2 dan 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Dimana di sini menggunakan membuat mini aplikasi penilaian mahasiswa. Skripsinya input data, N mahasiswa, nama nilai hitung olah data, dan tentukan huruf mutu tampilan semua. Nama Dina nilai 82 huruf A. Kita masuk ke kode. Mana sini menggunakan include studio data dan ini untuk input dan outputnya dan string data untuk uh, string. Lalu jika nilai di atas 80 A di atas atau sama dengan 80 A dan seterusnya. Dan jika di bawahnya E. Menggunakan char nama, integer nilai, char huruf, dan float total. Lalu ini untuk masukkan jumlah mahasiswa. Dan ini untuk nama, nilai, dan untuk masukkan atau output inputnya. Lalu data. Untuk ini untuk input untuk menghitung nilai untuk keluaran nama, nilai, dan huruf. Lalu ini untuk rata-rata. Langsung ke terminal. Untuk jumlahnya tadi, sini diminta ada satu ujian Dina. Maka akan keluar data mahasiswa, nama, Dina, nilai 82 huruf A, dan rata-rata 82. Kita lanjut ke soal nomor 16. Di mana sini untuk sistem kasih sistem sederhana. Input daftar barang dan harga total belanja dan diskon otomatis jika 200.000. Tiga barang itu 200.000, 150.000, dan 250.000. Diskon 10% dan atas berbayar 540.000. Kita masuk ke kodenya. Eh, Measurement, integer harga, total, lalu bayar. Ini untuk masukkan jumlah barang, lalu ini untuk harga barang diskon, dan ini untuk jika totalnya itu di atas 500.000, maka dia akan mendapat diskon 10%. Jika tidak, maka dia tidak akan mendapatkannya. Kita masuk ke terminalnya. Jadi di sini jumlah barangnya itu tadi disebutkan ada 3. Yang pertama harganya itu 200.000, 150, dan 250. Hmm. Ada yang pertama, 10. Maka diskonnya 10% dan total bayarnya 540%, 540.000. Kita lanjut ke soal nomor 17. Sistem pencarian nilai mahasiswa yang mana menggunakan input data mahasiswa, simpan ke file, lalu cari mahasiswa berdasarkan NIM dan tampilan. Cari NIM 223.001.
Mari menggunakan uh, tipe def. Define struct, char name 20, char nama 50, integer nilai. Ini jika integer mahasiswa, lalu membuka file dengan fopen, uh, masukkan nim, nama, dan nilai. Lalu menutup file. Lalu untuk mencarinya menggunakan printf untuk mencari nama. Maka file dibuka menggunakan fopen ketika uh, ini di print menggunakan file %s %d, maka keluarkan nim, nama, dan nilai. Lalu menutup file dengan fclose. Jika ketemu maka akan keluar, dan jika tidak akan keluar data tidak temukan. Itu saja. Mahasiswa satu. Nimnya misalkan 200 2031. Nama itu misalkan Bayu. Bayu. Lalu nilainya 88. Maka kita cari nimnya sesuai dengan nim 20031. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Mana ini untuk statistik sensor dengan real log. Untuk jumlah pengguguran, alokasi dinamis, hitung min, max, dan rata-rata. Kita masuk ke kode. Mana sini integer ini data total. Data sebenarnya float malloc, lalu integer i sama 0, i lebih kecil dari n. Lalu min dan ini untuk min dan max. Lalu ini untuk relog data. Kita masuk. Ini untuk membebaskan data. Masuk ke. Lalu kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, di sini strategi diskon dengan pointer ke fungsi. Yang mana buat tiga strategi diskon, pilih salah satu secara dinamis untuk memberikan total setelah diskon. Nah, totalnya itu ada 1 juta dan diskon 15%. Maka yang dibayar 850.000. Kita masuk ke penjelasan kode soal nomor 19. Mana menggunakan include studio.h untuk input dan output. Lalu float diskon ini fungsinya untuk fungsi diskon 10 menerima parameter total dan mengembalikan 90% dari nilai tersebut dan terdiskon atau diskon 10%. Lalu ini 0,85. Ini untuk fungsi diskon 15 mengembalikan 85% dari total diskon 15%. Ini 80% dari total diskon 20%. Lalu ini adalah fungsi utama. Lalu ini float total bayar ini untuk mendeklarasikan variabel total untuk input harga total dan bayar untuk hasil akhir setelah diskon. Lalu integer ini untuk menyimpan pilihan diskon dan penggunaan 1, 2, atau 3. Lalu float strategi ini untuk mendeklarasikan pointer ke fungsi. Lalu ini untuk ini untuk menerima input total belanja
dan menyimpan di variabel total. Lalu ini untuk menerima pengguna memilih jenis diskon dan nyimpannya dipilih. Lalu ini switch ini untuk input di berdasarkan pilih pointer strategi diisi dengan fungsi diskon yang sesuai. Jika input tidak valid, maka program mencetak pesan error. Valid. Lalu bayar ini memanggil fungsi diskon melalui pointer strategi. Lalu print ini untuk menampilkan hasil akhir bayar ke layar tanpa densimal karena persen dikali 0 f. Lalu return 0 untuk mengakhiri fungsi. Masuk ke halnya. Totalnya itu ada juta. Maka pilihan diskonnya ada tiga. Maka kita pilih yang paling besar atau tapi di sini di soal diskonnya disuruh 15%. Kita pilih yang kedua. Maka yang bayar 850.000. Lu masuk ke soal nomor 20. Itu sistem data akademik gabungan struktur dan file. Eh Data mahasiswa, nama, NIM, nilai, dan alokasi dinamis. Lalu fungsi pointer ke fungsi untuk hitung mutu, simpan ke file dan tampilkan. Oke, kita masuk ke kodenya. Eh yang pertama itu menggunakan include student H untuk input dan output. Lalu include studio ini studio lib ini untuk alokasi memori. Lalu ini untuk mahasiswa yang menyimpan NIM, nama, nilai, dan mutu. Huruf mutunya itu dari A sampai E. Ini nilainya di skala 80 seperti yang tadi. Lalu masuk ke fungsi utama. Fungsi ini N ini sebagai mahasiswa. Lalu data ini untuk pointer ke array mahasiswa. File pointer Ini file pointer ke file. Lalu fungsi mutu. Lalu yang ini fungsi ini untuk meminta input jumlah mahasiswa. Lalu ini untuk mengalokasikan memori dinamis untuk N data seluruh mahasiswa. Lalu fungsi ini untuk mengisi data mahasiswa NIM, seperti NIM, nama, dan nilai. Lalu menghitung mutu menggunakan fungsi mutu yang ini. Lalu membuka file untuk ditulis. Eh, Lalu ini for ini untuk menulis seluruh data mahasiswa ke file satu per baris lalu menutup file. Tutup file lalu eh nah ini untuk ini membuka kembali file untuk dibaca lalu menggunakan perulangan untuk membaca dan menampilkan isi file ke layar per mahasiswa. Lalu membebas lalu menutup lagi file lalu membebaskan memori dinamis yang telah dialokasikan dan return 0 untuk program selesai. Lalu kita masuk ke finalnya. Jumlah mahasiswa itu satu. Lalu NIM-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 kita. Lalu nama itu kita Doni. Lalu nilainya 98. Maka data simpan di Akademi TXT dengan NIM 1,45 nama Doni nilai 88 dan mutunya itu A. Sekian video dari saya. Terima kasih.